Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Putu Surya Pratama, mahasiswa arsitektur dari Universitas Warmadewa. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir arsitektur saya yang berjudul Perencanaan Bimbing Tourism Center. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang perencanaan Blimbing Tourism Center di Desa Wisata Blimbing, Kabupaten Tabanan. Desa ini terletak di jalur wisata yang menghubungkan Lovina, Jatiluwih, Pemutaran, Ulundanu Budugul, dan juga Tanah Lot. Desa ini memiliki berbagai potensi alam yang menarik, diantaranya hamparan persawahan, perkebunan kering, 2 air terjun, dan juga 1 area konservasi yaitu Pura Mekori. Namun desa ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti minimnya tata kelola dari desa maupun promosi. Selain itu juga minimnya fasilitas pendukung kegiatan wisata di desa tersebut, sehingga kegiatan wisata di desa tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal. Padahal jumlah kunjungan wisatawan ke desa tersebut bisa mencapai 10.000 wisatawan asing tiap tahunnya. Maka dari itu ditawarkanlah solusi berupa perencanaan Blimbing Tourism Center yang fungsi utamanya itu sebagai support atau pendukung kegiatan wisata di desa tersebut, yang di dalamnya akan terdiri dari berbagai fungsi seperti restoran, pusat souvenir, coffee shop, pusat informasi, pelayanan umum, dan juga tata kelola untuk desa. Dalam perencanaannya, fasilitas Blimbing Tourism Center ini menggunakan konsep dasar yaitu tourism atmosfer, yang mana konsep tersebut memiliki 4 poin utama. Yang pertama, aksesibilitas, pengalaman wisata, orientasi bangunan, dan juga tingkat kenyamanan, yang mana keempat poin tersebut saling terhubung satu sama lain. Adapun contoh implementasinya dalam desain yaitu kemudahan dalam menikmati view dan juga kemudahan dalam bersirkulasi dengan konsisten menggunakan pola sirkulasi linier, serta mampu mengakomodir wisatawan penyandang disabilitas. Berikutnya, adapun tema rancangan yang digunakan yaitu arsitektur tropis, dan juga terdapat 4 poin utama dalam tema tersebut yaitu mengantisipasi hujan, panas, dan juga pemanfaatan penghawaan dan juga pencahayaan alami dengan maksimal. Kemudian, sivitas pada fasilitas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu pelaku utama yang terdiri dari wisatawan yang datang secara berkeluarga, grup, dan juga mandiri. Setelah itu, terdapat pelaku pengelola yang terdiri dari pimpinan utama, pelaku yang menggerakkan restoran dan juga coffee shop, serta pelaku yang menggerakkan information center. Dan yang terakhir yaitu pelaku service seperti security dan juga cleaning service. Setelah itu juga sivitas digolongkan berdasarkan kendaraannya yang berpengaruh kepada luas site dan juga kebutuhan parkir. Berikutnya, kita masuk ke dalam proses desain. Ini merupakan gambar existing site yang terpilih dengan luas site yaitu 0,5 hektare, memiliki kontur yang cukup rumit dengan ketinggian maksimalnya yaitu 80 cm dan terletak di tepi jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Tabanan dan juga Buleleng. Tingkat kebisingan pada site ini terletak di arah timur site dikarenakan terdapat jalan raya utama yang menghubungkan Kabupaten Tabanan juga Buleleng. Tingkat kebisingannya mencapai 80 desibel dengan lebar jalan yaitu 7 meter. Serta kondisi iklim pada daerah tersebut cukup sejuk dikarenakan desa tersebut terletak di daerah pegunungan, dan juga kondisi angin yang cukup konsisten. Pada bagian yang berwarna kuning merupakan bagian yang sudah terpotong oleh sempadan, sehingga daerah tersebut tidak dapat digunakan sebagai pembangunan fasilitas utama dan hanya dapat dimanfaatkan sebagai area parkir dan juga bangunan penunjang seperti ATM dan juga bangunan security. Sedangkan area yang berwarna kuning muda merupakan area BUA atau build up area yang nantinya akan terdapat bangunan-bangunan utama. Dalam perumusan bentuk massa didasari oleh bentuk dasar yaitu balok, yang mana nantinya akan mengalami beberapa gubahan dan juga transformasi untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan ruang. Pada transformasi pertama, yaitu membagi massa bangunan menjadi 3 bagian, yang mana potongan satu akan menjadi entrance utama atau focal point utama saat pengunjung baru datang dengan membentuk koridor. Sedangkan potongan kedua merupakan pemisah antara fasilitas utama dengan fasilitas penunjang. Pada transformasi kedua, masing-masing massa akan diduplikat secara horizontal dan juga vertikal untuk memenuhi kebutuhan ruang. Pada massa yang berwarna merah akan diisi dengan fungsi utama, sedangkan massa yang berwarna biru akan diisi dengan fungsi penunjang. Transformasi berikutnya yaitu adanya gubahan secara dimensional terhadap beberapa massa untuk menyesuaikan terhadap kebesaran ruang. Selain itu juga terdapat satu massa yang dirotasi untuk memenuhi kebutuhan terhadap orientasi.
Transformasi terakhir yaitu penambahan elemen atap yang membentuk pelana. Selain untuk mengcover bagian bangunan dari panas dan hujan, elemen atap juga dapat bertindak sebagai elemen fasad, mengingat dimensi yang cukup dominan sehingga mampu menjadi focal point dan daya tarik bagi wisatawan. Ini merupakan tampilan layout pada fasilitas Miming Tourism Center. Kita bisa lihat dari hasil transformasi konsep tersebut, kemudian membentuk pola massa dan pola sirkulasi yang bersifat linier, diikuti juga penataan berbagai jenis furniturnya. Itu juga merupakan suatu bentuk penyesuaian terhadap bentuk site yang memanjang, mengikuti jalan. Hal ini juga memberikan beberapa dampak positif seperti adanya kemudahan dalam mendesain, orientasi view menjadi lebih maksimal, kemudahan dalam bersirkulasi, serta meminimalisir adanya cut and fill pada site. Berikut dapat kita lihat view bangunan dari perspektif mata burung, bagaimana elemen atap sangat mendominasi. Ini merupakan suatu perwujudan implementasi arsitektur tropis agar atap mampu mengcover keseluruhan bangunan dari panas dan hujan. Jika dilihat dari tampak seberang jalannya, bagaimana fasilitas ini tidak memiliki batasan atau entrance pada site, dikarenakan space yang tercipta dari sempadan dan topografi site sangat tipis, sehingga hanya mampu menciptakan batasan berupa parkir yang terbuka. Namun hal tersebut memberi dampak positif, yaitu bangunan menjadi lebih terekspos dan diharapkan mampu menjadi ikon wisata pada desa wisata Blimbing. Sebagai pengganti entrance site, fasilitas ini memiliki satu entrance utama sebagai pintu masuk fasilitas yang membentuk koridor dan dapat menghubungkan dua massa utama pada fasilitas ini. Berikut beberapa tampilan ruang dalam pada fasilitas Blimbing Tourism Center, di mana penerapan tema arsitektur tropis pada fasilitas ini bisa kita lihat dari tidak adanya batasan antara ruang dalam dengan ruang luar, sehingga mampu memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami, serta bagaimana elemen atap yang didesain mampu mengcover bangunan sehingga meminimalisir tampias dan juga sinar matahari yang berlebih. Dan secara tidak langsung, penerapan konsep dasar pun dapat dilakukan dengan maksimal, seperti kenyamanan akibat suasana termal yang baik, memberikan kesan dekat dengan lingkungan sekitar dan luar, dan memperjelas view yang ada hampir dari keseluruhan bangunan. Ini merupakan salah satu sudut ruang luar yang membentuk koridor. Jalur ini adalah penghubung entrance utama dengan coffee shop, dan juga area ruang luar lainnya seperti outdoor amphitheater. Kita juga dapat melihat bagaimana penerapan tema konsep dasar dapat dilakukan dengan maksimal, seperti pada desain restoran dan juga coffee shop yang sebenarnya terbuka namun masih terpayungi oleh atap yang cukup lebar, sehingga terhindar dari tampias dan juga panas yang berlebih. Ini merupakan sudut ruang luar lainnya yang dilihat dari area outdoor amphitheater, yang mana di area ini wisatawan dapat lebih berinteraksi langsung dengan alam dan dapat menikmati view yang ada dari dekat. Dalam penerapan struktur, fasilitas ini menggunakan sistem struktur yang biasa dan mudah digunakan, yaitu beton bertulang, mulai dari substruktur, superstruktur, hingga upper struktur. Dan khusus pada bagian substruktur, terdapat penambahan bore pile untuk meningkatkan daya cengkram tanah, mengingat kondisi tanah di sana cukup labil dan juga memiliki kontur yang cukup ekstrim bagi sebuah struktur. Penerapan tema dari fasilitas ini bisa kita lihat juga dari aksiometri arsitekturalnya, di mana bangunan memiliki banyak sisi terbuka sehingga pencahayaan penghawaan alami lebih maksimal, serta penggunaan material pun pada bangunan ini rata-rata memiliki tekstur dan warna yang alami sehingga dapat menyatu dengan ruang luar dan juga lingkungan sekitarnya. Berikutnya yaitu sistem pengolahan air. Yang pertama, pengolahan air bersih dilakukan dengan penampungan air pump milik desa ke dalam sebuah ground tank yang nantinya akan disalurkan ke keseluruhan fasilitas dengan bantuan pompa penembak. Yang kedua yaitu penampungan air hujan dilakukan dengan menciptakan beberapa biopori dan juga ground tank, yang mana air tersebut dapat digunakan lagi untuk menyiram tanaman ataupun sumber bagi hidran. Dan yang ketiga yaitu pengolahan air bekas yang berasal dari wastafel dapat dilakukan dengan menciptakan beberapa sumur resapan yang seandainya sumur tersebut mengalami kepenuhan, maka air tersebut akan disalurkan menuju jalur irigasi milik desa. Dan yang terakhir yaitu air kotor yang berasal dari kloset ditampung dengan biopori septic tank atau bioseptic tank yang seandainya septic tank tersebut mengalami kepenuhan juga akan disalurkan menuju jalur irigasi milik desa. Berikutnya, beberapa foto maket yang telah dikerjakan. Dari maket tersebut dapat kita lihat bagaimana elemen atap menjadi bagian yang cukup mendominasi, sehingga mampu membentuk fasad pada bangunan. Dan juga dapat kita lihat mengenai pola massa dan sirkulasi yang bergerak secara linier, mengikuti bentukan site yang memanjang mengikuti jalan raya. Dan dapat juga kita lihat beberapa massa bangunan yang menggunakan struktur layaknya rumah panggung, dikarenakan kondisi
kontur yang cukup rumit, namun dapat meminimalisir terjadinya cut and fill pada site tersebut. Dan yang terakhir, tentunya dapat kita lihat juga bagaimana keseluruhan masa bangunan berorientasi pada arah barat site yang memiliki view terbaik pada kawasan tersebut.